Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Eka Novi Damayanti 2020 11035, Dwi Septiani Zulfi 2020 11044, Laila Septelia Deviana Putri 2020 11047, Arif Mahendra 2020 11061, Amelia Fitri Devitasari 2020 11120, dan Aldona Septiladora 2020 11153. Dalam aspek pasar dan pemasaran. Pada pasar saat ini, perkembangan produk saat ini meningkat secara signifikan, terutama untuk produk kerajinan. Kerajinan pun dibuat mengikuti perkembangan style, gaya hidup, dan desain. Oleh karena itu, kami menciptakan box file untuk menata dokumen penting yang dikombinasikan dengan tali rami untuk meningkatkan nilai estetikanya. Pasar yang akan datang, kami tetap meningkatkan nilai keindahan produk, yakni memiliki kesan simpel, klasik, tapi tetap mengikuti tren. Oleh karena itu, produk kami akan tetap diminati oleh konsumen, terutama kalangan mahasiswa. Dalam estimasi potensi pasar, memiliki keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan barang bekas triplek yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna seperti box file. Selain itu dikombinasikan dengan tali rami dan kayu perca yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lainnya. Penentuan STP, segmentasi perilaku, ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pengetahuan, sikap, tingkat penggunaan atas sebuah produk atau jasa, serta manfaat yang dicari oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini, segmentasi disesuaikan dengan mayoritas tingkat penggunaan, yakni kalangan pelajar, mahasiswa, dan dosen, karena produk ini diciptakan untuk mempermudah dan mengelompokkan dokumen-dokumen tertata rapi. Segmentasi geografis, untuk wilayah pemasaran kami memasarkan produk di wilayah Kudus dan Pati, dikarenakan kurangnya jangkauan distribusi di wilayah tertentu. Bauran pemasaran produk, sebagai pelaku usaha tentunya harus bisa meningkatkan pengembangan produk dengan baik. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi hal utama dalam kepuasan calon konsumen. Plus, untuk menjual produk kami menjualnya secara online dan offline. Karena produk kami tergolong UMKM, maka kami lebih menekankan tempat penjualan online melalui aplikasi Shopee. Price, melihat banyaknya produk yang ada di pasaran, kami menetapkan harga berkisar 60.000 dengan diameter 25 x 30 cm. Dengan harga tersebut, konsumen mendapatkan box file untuk menyimpan berbagai macam dokumen dengan variasi yang unik yang terbuat dari tali rami. Promosi, dalam memasarkan produk kami menggunakan metode online melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Shopee, WhatsApp Business, dengan membuka peluang untuk para reseller menjualkan produk tanpa harus mengeluarkan modal. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi pabrik, kita menentukan lokasi usaha kami mencari letak yang terjangkau dengan supplier untuk menentukan produksi pabrik maupun sebagai tempat memasarkan produk yang dihasilkan. Lokasi usaha kami terletak di Kota Kudus karena di Kudus tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan memadai di bidang ini. Lokasi yang strategis karena berada di dekat jalan lintas Kota Kudus, tepatnya di Desa Tumpang Krasa, RT 3, RW 3, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Target konsumen umumnya adalah masyarakat sekitar, kantor-kantor, toko-toko di sekitar Kudus. Untuk luas produksi, selain di Kota Jepara sebagai supplier triplek, di Kota Kudus dan Semarang sebagai supplier tali rami. Apabila di Kudus supplier mempunyai stok rotan terbatas, maka kami meminta tolong supplier Semarang untuk mengirimkan ke Kudus. Untuk layout pabrik bisa dilihat di gambar, itu di sebelah kiri ada pintu masuk untuk ke toko, lalu di sebelah kanannya ada gudang stok, dan sebelahnya ada pemasok bahan baku. Untuk lanjut ke belakang, itu ada bagian produksi pemotongan triplek dan kain perca, dan di sampingnya itu ada bagian pemasangan bagian-bagian box file dan saku, packing, serta evaluasi produk. Struktur organisasi perusahaan pengawas umum Eka Novi Damayanti, perencanaan strategi Laila Septelia DS, penjualan Dwi Septiani Zulfi, produksi Aldona Septiladora, promosi dan pemasaran Amelia Fitri, keuangan dan laporan Arif Mahendra. Deskripsi pekerjaan Eka Novi Damayanti sebagai pengawas umum yang akan mengawasi semua jalannya kegiatan usaha, meliputi perencanaan dan strategi, produksi, promosi dan pemasaran, penjualan, sampai keuangan dan pelaporan. Laila Septelia DS sebagai perencanaan dan strategi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan strategi dalam mencapai target dan tujuan usaha. Aldona Septiladora sebagai produksi yang akan bertanggung jawab dalam jalannya proses produksi. Amelia Fitri Devita sebagai promosi dan pemasaran yang akan bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran seperti survei pasar, target pasar, dan minat konsumen. Dwi Septiani Zulfi sebagai penjualan yang akan bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang terjadi dalam penjualan produk. Arif Mahendra sebagai keuangan dan pelaporan yang akan bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan penggunaan keuangan serta pelaporan keuangan dalam kegiatan usaha. Jadwal kegiatan pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua, melakukan perencanaan konsep bisnis dan perencanaan keuangan. Pada bulan pertama, minggu kedua dan ketiga, persiapan survei pasar. Persiapan pembelian pada bulan pertama, minggu 3 dan 4, menyiapkan peralatan dan bahan produksi. Pada bulan pertama, minggu keempat dan bulan kedua minggu pertama, melakukan persiapan pengecekan alat dan bahan. Pada bulan kedua minggu pertama sampai minggu pertama bulan ketiga, melakukan proses produksi. Pada bulan ketiga minggu pertama sampai minggu kedua bulan keempat, melakukan pengujian dan pengawasan produk. Selanjutnya, pada bulan kedua minggu keempat sampai bulan keempat minggu pertama, melakukan promosi dan penjualan produk.
Penyusunan laporan dilakukan pada bulan keempat, minggu kedua, sampai minggu keempat. Sedangkan evaluasi kegiatan dilakukan setiap minggu terakhir pada setiap bulan. Aspek keuangan, klasifikasi biaya produksi, jenis pengeluaran, perlengkapan yang dibutuhkan. Pertama, ada lem tembak, 15 unit, harga satuan 30.000, jumlah biaya 450.000. Yang kedua ada meteran, 10 unit, harga satuan 50.000, jumlah biaya 500.000. Ketiga ada gergaji, 5 unit, harga satuan 50.000, jumlah biaya 250.000. Yang keempat ada gunting, 7 unit, harga satuan 20.000, jumlah biaya 140.000. Dengan total biaya 1.340.000. Bahan habis pakai. Yang pertama ada tali rami sebanyak 40 unit, harga satuan 15.000, jumlah biaya 600.000. Yang kedua ada isi lem tembak 60 unit, harga satuan 2.000, jumlah biaya 120.000. Ketiga ada triplek sebanyak 20 unit, harga satuan 50.000, jumlah biaya 1 juta. Yang keempat ada lem fog sebanyak 10 unit, harga satuan 15.000, jumlah biaya 150.000. Yang kelima ada pensil sebanyak 10 unit, harga satuan 3.000, jumlah biaya 30.000. Yang keenam ada penghapus 10 unit, harga satuan 2.000, jumlah biaya 20.000. Yang ketujuh ada paku sebanyak 2 kg, harga satuan 40.000, jumlah biaya 80.000 dengan subtotal 2 juta. Selanjutnya ada perjalanan transport lokal untuk membeli bahan baku sebanyak 2 kali, harga satuan 60.000, total biaya 120.000. Kedua ada transport lokal ke tempat produksi sebanyak 2 kali, harga satuan 80.000, harga total 160.000. Yang ketiga ada transport lokal ke tempat promosi sebanyak 3 kali dengan harga satuan 80.000 dengan subtotal 240.000. Keempat ada transport lokal untuk memasarkan produk sebanyak 4 kali dengan harga satuan 120.000 dengan harga total 480.000. Total dari jumlah perjalanan ialah 1 juta. Selanjutnya ada biaya lain-lain. Yang pertama ada sewa tempat selama 1 bulan dengan harga 500.000. Yang kedua ada biaya promosi sebanyak 5 kali dengan harga 40.000 per satuan dengan harga total 200.000. Yang ketiga ada materai sebanyak 6 buah dengan harga satuan 12.000 dengan harga total 60.000. Selanjutnya ada artikel 1 buah dengan harga 500.000. Selanjutnya ada laporan kemajuan sebanyak 2 buah dengan harga 50.000. Selanjutnya ada laporan akhir 2 buah sebanyak 50.000 dengan harga total 100.000. Selanjutnya ada haki 1 buah sebanyak 500.000. Selanjutnya ada total biaya seluruh klasifikasi biaya produksi ialah sebanyak 6.300.000. Analisis perhitungan ekonomi per produksi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi, dampak yang dapat diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan warga sekitar, khususnya pemerintah umum. Selain dibagi masyarakat, aspek ekonomi ini akan memberikan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, aspek manajemen ini akan memberikan pemasukan. Dampak ekonomi, 1. Dapat meningkatkan pendapatan, 2. Meningkatkan kurs rupiah. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya asing dan kemudahan akses pasar bagi produk UKM serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menghasilkan tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Aspek lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengolahan triplex ini tidak menimbulkan efek yang berbahaya karena memakai bahan yang dihasilkan oleh alam. Pada bisnis Bookfell kali ini, tim kami akan memberikan konsep ramah lingkungan. Dari awal, tim kami sudah memakai bahan ramah lingkungan, begitupun dengan pengolahan akhir nanti. Nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan untuk kelompok 2 ini adalah Koppelbock. Pemilihan nama tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Untuk merek dagang yang kelompok 2 pilih adalah Koppelbock. Alasan pemilihan tersebut agar konsumen lebih mudah dalam melakukan penyebutan dan agar lebih singkat sehingga lebih dapat diingat dengan baik. Badan usaha yang dipilih adalah perorangan. Pemilihan perorangan dikarenakan kelompok 2 ini merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh satu orang. Dokumen hukum. 1. Didirikan oleh satu orang termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisaris. 2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. 3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian. 4. Pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 5. Mengurus NPWP perseroan. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab pengusaha perorangan adalah sesuai prinsip dari suatu perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala risiko usaha dan terhadap semua kreditur perusahaan. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. A. Masyarakat. Kami melakukan wawancara terhadap masyarakat dengan berbagai kriteria di daerah sekitar usaha. Pihak kelurahan atau desa, perwakilan pemerintah setempat. Selain masyarakat umum sekitar, kami juga melakukan survei terhadap pemerintah desa setempat mengenai produk usaha Koppelbock ini.